DPR RI melalui Badan Kerjasama Antar Parlemen meresmikan pembentukan Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB dengan parlemen negara-negara sahabat untuk periode 2024-2029. Sebanyak 102 GKSB dibentuk pada periode ini sebagai upaya memperkuat diplomasi antar parlemen dan kemitraan global melalui jalur diplomasi kedua. Inisiatif diplomasi parlemen ini akan selaras dengan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, guna mendukung kepentingan nasional di kancah internasional. Karena DPR punya fungsi diplomasi, diharapkan kerjasama dengan parlemen negara lain akan memperkuat posisi Indonesia, mencapai targetnya dengan harapan Indonesia bisa menjadi negara yang diterima oleh semua. Kalau kata Pak Prabowo, 1000 kawan itu kurang, 1 musuh itu kebanyakan. Nah, karena itu kita bikin friendship group yang jumlahnya cukup besar, 102 negara. Nah, masing-masing tugas dari grup kerjasama itu melis 3-5 prioritas yang memperkuat hubungan ini menjadi hubungan yang produktif, yang optimal bagi kepentingan bangsa dan negara. Sebagai upaya memperkuat peran diplomasi parlemen, BKSAP DPR RI melakukan serangkaian pertemuan dengan duta besar negara sahabat untuk membicarakan potensi kerjasama yang potensial dijalin oleh kedua negara. Bersama Australia, BKSAP DPR RI melakukan pembahasan ekspansi kerjasama bilateral di bidang investasi, di mana Indonesia akan berupaya memberikan kemudahan-kemudahan bagi masuknya investasi Australia di berbagai program pemerintahan baru di Kabinet Merah Putih. Utamanya mengenai investasi yang memang kita Indonesia sedang mengajak negara-negara lain juga untuk bisa berpartisipasi dalam program-program pemerintahan yang baru ini, dan mereka cukup tertarik. Memang bukan hanya sekarang saja, kita juga sebagai partner negara yang cukup dekat ya secara geografi, mereka tetap terus mendorong kami juga untuk saling membantu investasi mereka di Indonesia, kemudahan-kemudahan yang bisa mereka dapatkan juga gitu, seperti itu. Bersama Swedia, BKSAP membuka peluang kerjasama dalam memberikan kemudahan akses kesehatan di daerah-daerah terpencil. Mereka sangat memahami bahwa Indonesia ini adalah negara yang besar, sekitar 17.000 pulau dan memiliki keterbatasan secara akses kepulauan maupun juga di tempat-tempat terpencil. Mereka memberikan masukan kepada kita bagaimana untuk bisa memberikan akses kesehatan itu lebih mudah kepada masyarakat Indonesia. Di tengah situasi global yang semakin kompleks, kerjasama antar parlemen menjadi penting sebagai upaya untuk mengambil bagian dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dunia, termasuk komitmen Indonesia-Malaysia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Bagaimana kita bisa mendorong misi-misi perdamaian kita, selalu terkait dengan isu-isu yang menjadi concern kita bersama juga, seperti isu Palestina, dan bagaimana Indonesia-Malaysia bisa mengedepankan dan membantu mencapai two-state solution. Indonesia dan Kuba juga berkomitmen untuk mencari solusi bersama untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat kerjasama langsung antar kedua negara. BKSAP berkomitmen memainkan peran penting dalam menjembatani kepentingan kedua negara dan memfasilitasi kerjasama yang saling menguntungkan di bidang kesehatan, teknologi, dan pendidikan. Kondisi yang terkait Kuba yang kita memang tidak bisa langsung bekerja sama secara langsung kerjasama gitu, sehingga tadi juga kita membahas bagaimana kita bisa mencari solusi bersama, dan saya pikir tadi yang ditawarkan oleh Kuba kepada Indonesia adalah bentuk keseriusan Kuba untuk menjaga relasi dengan kita Indonesia, dan saya pikir bukan sesuatu yang kecil ya, karena bagaimana Kuba juga menawarkan beasiswa pendidikan untuk kesehatan, dan itu harusnya kita sambut baik gitu. BKSAP DPR RI berharap kerjasama bilateral antar parlemen Indonesia dan parlemen negara sahabat dapat terus berkembang untuk memperkuat kolaborasi serta memberikan kontribusi positif bagi perdamaian dan pembangunan global.